Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selamat datang lagi di Simvio Casa Vlogs. Jadi hari ini di video kali ini tuh saya ingin menanggapi berita yang lagi viral tentang banyak sekali orang yang menanyakan apakah aman kita traveling ke India sendiri atau apakah aman kita berkunjung ke India. Jadi teman-teman, baru-baru ini itu di awal-awal Maret ini, kalau saya tidak salah dari berita yang saya juga lihat seliweran di Instagram, itu cukup viral tentang pasangan, katanya ini suami istri yang dirampok, terus istrinya itu diperlakukan tidak senonoh sama orang-orang tersebut ya teman-teman. Kalau saya tidak salah yang disebutkan itu ada beberapa orang ya teman-teman. Jadi mereka ini juga sudah memberikan statement sendiri tentang kejadian yang menimpa mereka. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa scroll di Instagram atau di TikTok mungkin ada. Jadi saya di sini hanya ingin memberikan masukan dan tips ke teman-teman yang memang ingin sekali berkunjung ke India ya teman-teman, dari pengalaman pribadinya saya, karena saya juga memang ini seumur hidup baru pertama kali datang ke India dan menetap di sini begitu. Jadi kalau saya secara pribadi menanggapinya mau dimanapun itu, entah di Indonesia sendiri atau di India sendiri atau di negara manapun sendiri, itu pasti akan ada tingkat kriminalitasnya, akan ada dengan yang namanya orang-orang yang memang dengan perlakuan atau niat yang ingin melakukan hal-hal buruk ke kita yang turis, atau mungkin bukan hanya turis, mungkin juga terjadi di orang-orang lokal sendiri ya teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin bepergian atau solo traveling atau backpacker khususnya ke luar negeri atau kemanapun itu, entah di dalam negeri sendiri ya teman-teman, saya rasa dengan budget yang ada yang memang sudah teman-teman persiapkan, saya rasa memang harus mempersiapkan. Yang pertama itu adalah teman-teman tahu pasti kemana teman-teman akan pergi, tempat tujuannya tuh seperti apa keadaannya, lalu tempat penginapannya seperti apa yang ada di sana. Itu memang harus nomor satu, tempat penginapan itu aman, karena kita mau jalan-jalan itu kita harus pulang kembali ke tempat yang memang kita bisa beristirahat untuk melakukan kita punya refreshing liburan kita itu dengan baik, sehingga tidak ditimpa masalah-masalah yang ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh ya teman-teman. Jadi mereka ini ceritanya pasangan suami istri yang memang kayaknya bikers yang memang mereka ini dirampok dan istrinya itu diperlakukan tidak senonoh ya teman-teman. Jadi kayaknya kasusnya juga sudah ditindak. Saya rasa teman-teman mungkin kalau penasaran bisa bisa lihat-lihat beritanya mungkin di Instagram atau di TikTok ya. Mereka ini pasangan luar negeri, pasangan entah Spanyol atau Brasil ya kalau saya tidak salah waktu itu di beritanya. Seperti itu yang paling pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah teman-teman harus tahu pasti nih teman-teman mau pergi misalnya ke India sendiri tuh daerahnya daerah apa, terus tempat penginapannya yang aman tuh seperti apa sesuai dengan budget ya teman-teman. Jadi kalau budgetnya untuk solo traveling backpackeran, saya rasa ya dengan niat dan rasa penasaran dan niat rasa berani untuk traveling sendiri ya, dengan budget yang ada ya, yang penting tempat penginapannya tuh nyaman di daerah yang memang nyaman juga teman-teman, karena kita tidak bisa menjamin ya di mana saja bisa terjadi kejahatan begitu. Lalu kalaupun teman-teman punya budget yang lebih, saya rasa bisa pakai agen sekarang juga, agen-agen perjalanan juga saya rasa biayanya juga bisa lah diminimalisir sesuai dengan budget yang memang sudah teman-teman persiapkan. Lalu kalau teman-teman mau traveling karena pacarnya teman-teman itu ada di sini, teman-teman harus pastikan dulu bahwa selain pasangan teman-teman ada siapa lagi yang teman-teman kenal di sini yang bisa dihubungi kalaupun ada masalah kan. Misalnya teman-teman mungkin percaya dengan pasangan teman-teman, tapi kita tidak tahu ya manusia seperti itu, untuk menghindari saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dengan pasangan teman-teman atau teman-teman online teman-teman sendiri, ya silakan saja seperti itu. Tapi menurut saya harus ada orang-orang yang memang di daerah tersebut yang teman-teman juga kenal baik seperti apa. Kita di Indonesia saja itu di negara sendiri saja masih banyak tingkat kejahatannya ya teman-teman. Entah kita hanya melakukan perjalanan
bepergian, berwisata saja tuh masih ada. Di sini saja teman-teman, saya sudah tinggal bisa dihitung lama lah di sini, masih belum bisa masih tidak diperbolehkan bepergiannya tuh sendiri, masih harus ditemani sama suami. Kalau dia sibuk kerja dan saya bosan di rumah, saya mau pergi, itu pun dalam keadaan kondisi di sekitaran itu lagi ramai, tidak memang, sehingga kalau ada apa-apa bisa minta tolong atau apapun itu, tidak lagi sepi-sepi, tidak lagi dalam keadaan gelap-gelap, karena saya juga jujur masih takut di sini begitu. Jadi terus kalau kita bepergian ke luar kota yang jaraknya 2 jam atau 3 jam, kita tidak berhenti di sembarang tempat teman-teman, kita berhenti di rest area ya teman-teman, karena kata suami saya, kalau dia sendiri tidak apa-apa, tapi kalau dengan saya dia wanti-wanti, karena kita kan tidak tahu tuh daerahnya seperti apa. Jadi kita benar-benar harus apa namanya, kenal betul daerahnya. Jadi kita tidak berhenti sembarang-sembarang teman-teman, sekalipun ini kita cari tempat yang memang ada pemukiman penduduknya gitu. Terus yang mau saya bilang ke teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan kesulitan ataupun tidak punya keluarga atau tidak punya kenalan di daerah tempat teman-teman itu ingin bepergian atau berwisata atau berkunjung di negara manapun itu, di daerah manapun itu, di Indonesia sendiri, kalau teman-teman merasa kesulitan sebaik atau mungkin tersesat atau apapun itu, saran saya sih yang pertama teman-teman cari pemukiman penduduk deh teman-teman, minta tolong ke mereka. Lalu kalau tidak menemukan, kalau di negara-negara besar seperti ini, kalau tidak pemukiman penduduk, teman-teman bisa ke tempat-tempat ibadah, karena banyak sekali tempat-tempat ibadah di sini, seperti tempat ibadah umat Hindu sendiri itu kuil, kalau suami itu gurdwara ya teman-teman, terus gereja, masjid, itu bisa teman-teman bisa minta bantuan, mungkin bisa ditolong di sana, karena apalagi kan kita misalnya kita turis nih, kita pendatang, bisa ditolong dengan language barrier yang batasan batasan bahasa mungkin mereka agak paham begitu. Karena kalau teman-teman bilang India tuh aman, saya rasa mau India mau dimanapun itu sama saja ya teman-teman, karena tidak semua India tuh buruk kok teman-teman, orang-orangnya juga baik-baik, tergantung kita seperti apa masalahnya tuh, senyaman. Tapi kalau kita ingin bepergian sendiri, namanya juga kita orang baru, kita perawakannya tuh tidak seperti orang sini ya teman-teman. Jadi rasa penasaran dari orang-orang sini tuh kebanyakan kalau teman-teman lihat di video, ada yang diikuti, ada yang kadang memang ada yang iseng sih mengikuti, kadang ada yang apa namanya, mereka tuh lihat terus kita jalan, karena saya pun sering kayak walaupun sudah berpakaian kayak berpakaian kayak orang India, kayak kurta atau lain sebagainya, itu sering dilihat di jalan. Apakah, terus saya sering tanya ke suami, ada yang salah dengan saya atau ada yang salah dengan saya punya muka atau apa, atau saya punya lipstick atau bagaimana? Tidak, kau tuh biar, jadi saya suami bilang kau tuh biar sudah berpakaian kayak orang kesini tapi itu tidak kelihatan kayak orang kesini, body language, terus bagaimana perawakannya tuh memang bukan orang kesini, jadi orang kesini tuh lihat terus kita seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman opininya saya teman-teman. Yang pertama harus tahu tempat tujuannya kita tuh apa dulu nih, daerahnya tuh seperti apa nih, tempat penginapannya harus jelas. Kalau budgetnya lebih ya bisa pakai agen teman-teman, apalagi keluar negeri ya teman, untuk kenyamanan kita juga kan, kita mau jalan-jalan atau mau mau menghadapi masalah teman-teman. Terus karena kalau kita dengan agen terus kita temani sama orang lokal, guide atau apapun itu ya nyaman juga kan kita jalannya, orang takut juga nih, oh sama orang lokal nih gitu. Terus kalau kita mendapatkan kesulitan, cari rumah penduduk. Kalau kita di jalan wisatanya tuh, kalau di Indonesia sendiri, kalau kita kesulitan cari rumah penduduk. Terus kalau di negara-negara, saya kurang tahu di Eropa seperti apa, mungkin kalau India sendiri kayak orang apa, Asia ya teman-teman, kita sesama Asia. Kalau di India sendiri, kalau saran saya sih dari pengalaman, cari tempat ibadah kayak gurdwara atau gereja atau kuil atau masjid seperti itu. Jadi pergi saja ke sana, minta bantuan atau apapun itu, minta diantarkan atau cari tempat
kantor polisi terdekat untuk dimintai bantuan begitu kalau teman-teman kesulitan ya, seperti itu. Jadi menurut saya kalau teman-teman tanya apakah India sendiri itu aman atau tidak untuk bepergian, untuk berwisata, aman sih teman-teman, tergantung. Hanya memang kemarin itu saya turut prihatin karena memang katanya dari yang saya baca, daerah yang mereka itu tingkat kriminalitasnya tuh tinggi ya teman-teman, dan mereka kayaknya menginapnya tuh di tenda, tidak menginap di tempat penginapan yang ini, seperti itu. Apalagi kan mereka travelingnya dengan motor ya teman-teman. Mungkin di tempat, tapi di seluruh India saya rasa dari yang mereka berikan kembali konfirmasi klarifikasi bahwa mereka tidak semua daerah di India ini buruk teman-teman gitu. Orang-orangnya juga nice kok teman-teman. Jadi tidak perlu takut, yang penting kita tahu tujuannya kita mau kemana. Terus kalau untuk wanita sendiri teman-teman, kalau saya mau bilang untuk wanita sendiri bepergian itu di sini masih kayak apa ya, sosialitasnya itu masih jarang ya teman-teman. Apalagi kalau kita jarang jalan dengan pegang kamera, kadang-kadang juga saya video di luar itu masih dilihat ini orang pegang kamera video begitu teman. Tapi karena saya jalannya dengan suami jadi aman saja, tidak diikuti apa segala macam, itu aman. Jadi saya turut prihatin dengan kasus yang menimpa pasangan tersebut teman-teman. Saya doakan semoga kita semua dijauhkan dari semua yang buruk, hal-hal yang tidak baik atau kejadian-kejadian yang tidak baik teman-teman dimanapun berada. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah terus menonton vlognya kami. Jangan bosan-bosan. Saya tahu mungkin tidak ada hal yang bisa dipetik dari video, tapi saya tuh sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa oh iya, kehidupannya saya di sini seperti ini, karena saya juga jauh dari keluarga kan, tidak bisa terus berhubungan atau kontak dengan keluarga. Jadi dengan video-video yang kami buat ini, saya punya keluarga juga di Indonesia bisa tahu oh anak saya di sana seperti ini kegiatannya dengan suaminya, oh di India tuh seperti ini makanannya. Seperti itu saja teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe. If you guys from India who doesn't know at all the what I'm talking about here, I will put the translation below. Okay, see you guys, bye.